I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Meski saat ini tengah tertimpa cedera, pemain naturalisasi, Sandy Walsh, mendapatkan hadiah pujian setinggi langit dari salah satu asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Sang-gyu. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memanggil nama Sandy Walsh dalam skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni 2023. Pada FIFA Matchday bulan Juni 2023, Sandy Walsh dan kawan-kawan bakal bersua dua lawan berat. Timnas Indonesia bakal bersua Palestina pada 14 Juni 2023 dan 5 hari kemudian sudah ditunggu oleh tim pemenang Piala Dunia 2022, Argentina. TC Timnas Indonesia sendiri sudah digelar sejak 5 Juni 2023 di Surabaya. Sandy Walsh terhitung sebagai salah satu dari 8 pemain yang sudah hadir ke pemusatan latihan sejak hari pertama. Sandy Walsh sendiri terhitung sudah menyelesaikan Liga Belgia musim 2022-2023 bersama KV Mechelen. Setelah musim berakhir, pemain dengan darah Indonesia dari sang kakek tersebut diketahui tetap berlatih secara pribadi untuk mempersiapkan diri untuk timnas Indonesia. Etos kerjanya tersebut mendapatkan pujian setinggi langit dari pelatih fisik timnas Indonesia, Shin Sang-gyu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memuji profesionalitas Sandy Walsh yang patut ditiru oleh para pemain timnas Indonesia lainnya. Pertama untuk Sandy Walsh ya, Sandy Walsh adalah pemain yang sangat profesional, ujar Shin Sang-gyu di Surabaya pada Selasa, 6 Juni 2023. Bukan karena dia pemain di Liga Eropa, tetapi kita kerap terima laporan juga, lanjutnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga sudah mendapatkan laporan dari para pemain Indonesia yang tampil di luar negeri. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga kerap melakukan kontak dengan para pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Dari dua penilaian tersebut, Sandy Walsh punya persiapan paling baik. Kita juga ada kontak-kontrakan juga dengan pemain-pemain yang tampil di luar negeri, ujar Shin Sang-gyu. Memang persiapan Sandy sangat baik, tutupnya. Sehari sebelumnya, Sandy Walsh mengaku sudah tak sabar untuk merasakan debutnya bersama timnas Indonesia. Apalagi salah satu dari dua pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia bulan Juni 2023 bakal digelar di Surabaya. Surabaya sendiri merupakan kampung halaman kakek dari Sandy Walsh. Laga yang dimaksud adalah Timnas Indonesia versus Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sangat bersemangat, saya tidak ingin berpikir jauh ke depan, ujar Sandy Walsh. Tetapi tidak ada yang dapat menghentikan saya sekarang untuk mendapatkan debut dengan sukses di kampung halaman kakek saya. Itu hal yang istimewa bagi saya. Kemudian saya akan bekerja keras dan menatap ke depan dan tentu saja pertandingan menghadapi Argentina di mana kita bisa memberikan sesuatu yang indah untuk masyarakat Indonesia. Juga untuk fans timnas Indonesia yang mencintai sepak bola sepenuhnya, tutup Sandy. Kabar kurang mengenakan datang dari skuad timnas Indonesia jelang melawan Palestina. Pasalnya, bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan mengalami cedera. Cedera itu didapatkan Sandy Walsh saat berlatih bersama timnas Indonesia di lapangan Thor, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 7 Juni 2023. Bolasport.com juga mendapatkan rekaman video yang memperlihatkan Sandy Walsh tertatih-tatih saat berjalan. Terlihat, ada perban di kaki kanan pemain naturalisasi itu. Para supporter timnas Indonesia yang datang menyaksikan sesi latihan itu memberikan dukungan agar cedera Sandy Walsh tidak parah. Mereka juga berharap agar Sandy Walsh bisa segera sembuh. Cedera yang menimpa Sandy Walsh itu mengundang komentar dari asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto mengakui bahwa Sandy Walsh cedera. Hanya saja, ia tidak bisa berkata panjang terkait cedera apa yang dirasakan oleh pemain KV Mechelen itu. Masih diobservasi ya sama tim dokter kami, kata Nova Arianto kepada Bola Sport, Rabu, 7 Juni 2023. Untuk cederanya apa, tunggu saja ya, lanjutnya. Dengan cederanya itu tentu saja akan merugikan Sandy Walsh. Sebab, Sandy Walsh berpeluang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat berjumpa Palestina.
Duel Timnas Indonesia versus Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu, 14 Juni 2023. Sandy Walsh sebelumnya absen saat Timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday pada Maret 2023. Sebab, pemain berposisi bek kiri itu mengalami cedera. Selain melawan Palestina, masih ada satu pertandingan lagi yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Juni 2023. Adapun Timnas Indonesia saat ini sudah mulai berlatih di Surabaya. Sejauh ini baru 15 pemain yang bergabung. Sisanya sebanyak 11 pemain lagi belum tahu kapan akan datang. Kabarnya, mereka baru datang pada 12 Juni 2023 atau H-2 sebelum duel melawan Palestina. Ini karena FIFA Matchday baru mulai digelar pada 12 Juni 2023. Shin Tae-yong turut mengincar pemain keturunan, Jordi Wehman, untuk dinaturalisasi agar membela Timnas Indonesia. Terkait pemain incaran itu, Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, pun angkat bicara. Hassani Abdul Ghani membenarkan Jordi Wehman yang kini membela klub Swiss, FC Luzern, masuk daftar pemain keturunan didikan Shin Tae-yong. Wehman mewarisi darah Indonesia dari kakek nenek pihak ibunya. Kakek dan nenek pemain berkaki kanan tersebut lahir di Jakarta. Selain tampil reguler di klubnya, didikan Akademi Feyenoord Rotterdam itu sudah beberapa kali tampil di Timnas Belanda U16 hingga U20. Dirinya bisa dinaturalisasi karena belum pernah membela Timnas senior Belanda. Namun sayangnya, belum ada informasi apapun soal mau atau tidaknya Wehman membela Timnas Indonesia. Lahir dan dibesarkan di Belanda, sosok Jordi Wehman diketahui memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ibu, meskipun ayahnya merupakan orang Belanda asli. Dalam sebuah kesempatan, pesepak bola Jordi Wehman pernah membagikan silsilah keluarganya saat diwawancarai di channel YouTube Yusa Nugraha sebagaimana dikutip Hops ID pada Selasa, 10 Mei 2022. Kakek nenek saya berasal dari Indonesia, walaupun ibu lahir di Belanda, kata pemain bola yang akrab disapa Wehman tersebut. Meski lahir dan besar di Belanda, Jordi Wehman mengaku jika ia tetap menjaga ikatan emosional dengan Indonesia. Tak heran jika dirinya sudah 3 kali berkunjung ke Indonesia dan makan hidangan Indonesia yang dibuat keluarganya. Bermain sepak bola sudah menjadi hobinya sejak kecil. Itulah kenapa dia bergabung di Akademi Sepak Bola bernama Feyenoord sejak usia 7 tahun. Lantaran karirnya cukup menonjol, ia sering menjadi andalan tim. Diketahui, ia pernah bermain di Timnas Belanda kelompok usia. Pada tahun 2016, ia pernah membela Belanda di ajang Euro U17. Saat itu, Belanda berhasil maju hingga semifinal, di mana Wehman bermain 11 pertandingan. Dia juga pernah bermain untuk Belanda di Euro U19 pada tahun 2018 lalu. Sedikit merunut ke belakang, pada 20 Agustus 2019 lalu Wehman bergabung dengan FC Dordrecht selama 1 tahun dengan status pinjaman. Kemudian pada 13 September 2019 ia memulai debut perdananya bersama FC Dordrecht dan berhasil menahan imbang FC Volendam dengan skor 1-1. Selama musim 2019 hingga 2022, dia tampil sebanyak 22 kali dan berhasil membuat 1 gol. Media asal Skotlandia, Aberdeen Live melaporkan bahwa Jay Itzes dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan akan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu tak terlepas dari PSSI yang memang sedang gencar mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa untuk dinaturalisasi. Seperti yang diketahui, Itzes sejatinya lahir dan besar di Belanda. Namun, pemain yang membela klub kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles itu bisa beralih menjadi WNI karena memiliki darah Indonesia. Bermain sebagai posisi bek, Itzes diketahui sama sekali belum dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan kelompok umur sekalipun. Padahal pemain berusia 23 tahun itu bisa dikatakan tampil amat baik, terutama bersama Go Ahead Eagles di musim 2022 hingga 2023 ini. Tercatat Itzes menjadi pemain utama di lini belakang Go Ahead Eagles, di mana ia memainkan total 32 laga di Liga Belanda 2022 hingga 2023, yang berarti dirinya hanya absen 2 pertandingan saja.
Berkat penampilan apiknya itu, Go Ahead Eagles dapat finish di peringkat 11. Kendati demikian, kontrak Idzes di Go Ahead Eagles akan berakhir pada akhir Juni 2023 ini. Ia pun diisukan akan bergabung dengan klub Skotlandia, Aberdeen FC pada musim panas 2023 mendatang.